Sejarah Utsman bin Affan, Khalifah ketiga yang mulia. Latar belakang keluarga. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi, 6 tahun setelah peristiwa Tahun Gajah. Ia berasal dari suku Quraisy, Bani Umayyah, salah satu kabilah yang paling terpandang dan kaya di Mekah. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-Aq dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Kedua orang tuanya berasal dari garis keturunan bangsawan Quraisy. Keluarga yang mulia. Utsman dikenal memiliki garis keturunan yang mulia. Kakeknya dari pihak ibu, Baidah binti Abdul Muthalib, adalah bibi dari Nabi Muhammad. Hal ini menjadikan Utsman memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Rasulullah. Keluarga Utsman juga dikenal sebagai pedagang sukses, yang memberikan Utsman kehidupan yang berkecukupan sejak kecil. Masa kecil dan kehidupan awal, Utsman tumbuh di lingkungan keluarga yang kaya dan terhormat. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan sangat jujur. Sejak muda, Utsman belajar membaca, menulis, dan berdagang, sesuatu yang tidak lazim bagi orang Quraisy pada masa itu. Keahlian ini membuatnya menjadi salah satu pedagang yang sangat sukses di Mekah, meskipun hidup di tengah masyarakat yang dipenuhi oleh kebiasaan jahiliyah, seperti penyembahan berhala dan mabuk-mabukan. Utsman tidak pernah terlibat dalam perbuatan tersebut. Ia dikenal sebagai pemuda yang menjaga kehormatan, sopan, dan rendah hati, sifat dan kepribadian. Sejak kecil, Utsman dikenal dengan wajahnya yang tampan dan perilakunya yang lembuta. Kulitnya putih, janggutnya lebat, dan ia memiliki penampilan yang sangat menarikkan. Rasulullah bahkan pernah memujinya sebagai salah satu sahabat yang paling pemalu dan santun. Kepribadiannya yang mulia ini membuat Utsman dihormati oleh masyarakat Quraisy. Ia juga sangat dermawan dan sering membantu orang-orang miskin meskipun belum mengenal Islam pada masa mudanya. Perjalanan menuju Islam. Ketika Utsman berusia sekitar 34 tahun, ia mendengar tentang dakwah Nabi Muhammad. Salah satu sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, yang telah lebih dulu memeluk Islam, mengajaknya untuk mengenal ajaran Islam. Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar dan menghayati ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, Utsman langsung tersentuh hatinya. Utsman pun masuk Islam tanpa ragu, menjadikannya salah satu orang pertama yang memeluk Islam, atau dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Keputusannya ini membuat suku Quraisy, termasuk keluarganya, marah besar. Namun, Utsman tetap teguh pada keimanannya dan mulai mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Kesimpulan, Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang sejak kecil telah menunjukkan sifat mulia, kejujuran, dan kesucian akhlak. Lahir dari keluarga kaya dan terpandang, ia memilih jalan Islam meskipun harus menghadapi tekanan dari kaumnya. Kisah kelahirannya hingga masuk Islam menjadi teladan tentang bagaimana kesucian hati dan keimanan dapat mengubah hidup seseorang menuju jalan kebenaran. Sejarah menjadi khalifah. Khalifah Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Pemilihannya tidak melalui proses pemilihan umum, tetapi melalui komite yang dibentuk oleh Umar sebelum meninggal. Umar memilih 6 orang sahabat utama dari kalangan Quraisy, yang kemudian dikenal sebagai Dewan 6. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdul Rahman bin Auf, yang dikenal sebagai orang yang adil dan bijaksana, diangkat untuk memimpin proses pemilihan. Setelah melakukan konsultasi dengan para sahabat lainnya dan meminta pendapat mereka, Abdul Rahman bin Auf memberikan pilihan kepada 2 calon, yaitu Ali dan Utsman. Kedua calon ini dipilih melalui sistem suara. Dalam proses tersebut, Abdul Rahman bin Auf meminta mereka berdua untuk menyetujui prinsip-prinsip tertentu, termasuk komitmen untuk tidak mengubah kebijakan yang telah ada. Akhirnya, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah yang ketiga. Pemilihan ini juga mencerminkan pentingnya menjaga stabilitas dalam masyarakat Islam pada waktu itu. Mengingat banyaknya tantangan politik dan sosial yang dihadapi, Utsman dikenal sebagai sosok yang dermawan, memiliki banyak harta, dan berasal dari keluarga yang kaya.
Sebagai khalifah, beliau banyak memberikan sumbangan untuk kepentingan umat Islam, terutama dalam bidang infrastruktur, seperti pembangunan masjid dan penyusunan kitab Al-Quran. Namun, kepemimpinan Utsman juga diwarnai oleh kontroversi, termasuk penunjukan anggota keluarganya di posisi-posisi penting pemerintahan, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan beberapa sahabat dan kelompok tertentu. Ketegangan ini akhirnya berujung pada pemberontakan, yang menyebabkan kematian beliau pada tahun 656 Masehi, yang menandai berakhirnya masa pemerintahan Utsman. Kematian Khalifah Utsman bin Affan terjadi pada tahun 656 Masehi, dan peristiwa ini sangat penting dalam sejarah Islam karena menandakan awal dari konflik besar yang akan mengarah pada perpecahan dalam umat Islam, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Utsman wafat setelah dikepung oleh kelompok pemberontak di rumahnya di Madinah. Pemberontakan ini muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan Utsman, terutama terkait dengan penunjukan anggota keluarganya di posisi-posisi penting pemerintahan, yang dianggap oleh banyak orang sebagai bentuk nepotisme. Selain itu, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya, serta pemerintahan yang dianggap semakin otoriter juga menjadi faktor penyebab ketidakpuasan. Pada awalnya, pemberontak yang datang dari berbagai wilayah di dunia Islam mengelilingi rumah Utsman dan memblokade akses ke dalam. Mereka menuntut agar Utsman mengubah kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak adil dan memecat beberapa pejabat yang dianggapnya sebagai favorit keluarganya. Utsman berusaha untuk tetap tenang dan sabar meskipun situasi semakin panas. Bahkan, ia beberapa kali mengirimkan utusan untuk berbicara dengan pemberontak, berusaha agar mereka membatalkan pengepungan. Ketika situasi semakin memburuk dan pembicaraan tidak membuahkan hasil, Utsman akhirnya dikelilingi oleh pasukan pemberontak yang lebih besar. Pada hari yang tragis itu, pemberontak berhasil memasuki rumah Utsman. Meskipun Utsman tetap berusaha untuk tidak melawan, ia akhirnya dibunuh oleh kelompok tersebut. Ada banyak versi tentang bagaimana ia dibunuh. Namun yang paling umum adalah bahwa ia dibunuh dengan cara dipukul dengan pedang oleh pemberontak di rumahnya sendiri, di dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Saat wafatnya, Utsman berusia sekitar 82 tahun. Kematian Utsman menyebabkan perpecahan yang sangat dalam masyarakat Islam. Para pendukung Utsman merasa sangat terluka oleh pembunuhannya dan memandangnya sebagai tindakan yang tidak sah dan penuh kedengkian. Sementara kelompok yang menentang Utsman melihatnya sebagai langkah untuk mengakhiri kekuasaannya yang mereka anggap tidak adil. Wafatnya Utsman menandai awan dari konflik besar dalam sejarah Islam, yang pada akhirnya akan mengarah pada Perang Jamal dan Perang Siffin, serta munculnya perbedaan yang tajam antara kaum Sunni dan Syiah dalam sejarah politik Islam. Warisan Khalifah Utsman bin Affan sangat besar dan berpengaruh dalam sejarah Islam, meskipun masa pemerintahannya diwarnai dengan kontroversi dan pemberontakan yang berujung pada kematiannya. Ada beberapa kontribusi yang tetap dihargai dan menjadi bagian penting dalam perkembangan peradaban Islam. Berikut beberapa warisan utama dari Utsman bin Affan. 1. Hunan dan Tibabar Al-Quran. Salah satu warisan paling signifikan dari Utsman adalah peranannya dalam penyusunan dan penyebaran Al-Quran dalam bentuk yang standar. Sebelumnya, Al-Quran ditulis dalam bentuk berbagai salinan yang tersebar di berbagai wilayah dan dalam berbagai dialek. Untuk menghindari perbedaan dalam pembacaan dan pemahaman Al-Quran, Utsman memerintahkan agar satu salinan baku dari Al-Quran disusun berdasarkan mushaf yang telah ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Utsman kemudian mengirimkan salinan Al-Quran yang telah distandarkan ini ke berbagai wilayah kekhalifahan Islam, termasuk ke kota-kota besar seperti Kufah, Basra, dan Syam. Langkah ini menghindarkan umat Islam dari perselisihan mengenai bacaan Al-Quran yang dapat menyebabkan perpecahan di antara mereka. Utsman juga memerintahkan agar semua salinan Al-Quran yang tidak sesuai dengan standar ini dimusnahkan. 2. Pembangunan infrastruktur. Utsman juga memberikan perhatian besar pada pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan Islam.
Beberapa proyek besar yang dilakukan pada masa pemerintahannya antara lain 2. Perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Salah satu kontribusi penting Utsman adalah perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Ia membangun bagian baru dari masjid yang lebih besar untuk menampung jumlah jamaah yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya umat Islam. Pembangunan infrastruktur air kanat. Utsman juga memfasilitasi pembangunan sistem saluran air kanat untuk mengairi kawasan-kawasan yang kekurangan sumber air, seperti di Madinah dan wilayah lainnya. Sistem irigasi ini sangat membantu pertanian dan kehidupan masyarakat. 3. Pengelolaan ekonomi dan kekayaan. Selama masa pemerintahannya, Utsman memimpin dengan cara yang dianggap sangat kaya dan dermawan. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki banyak harta dan menggunakan kekayaannya untuk mendukung umat Islam. Sebagai contoh, ia membeli tanah untuk pembangunan masjid dan membiayai berbagai proyek sosial. Namun, kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan kekayaan dan pemberian jabatan kepada keluarga dekatnya, seperti memberi posisi penting kepada Bani Umayyah, juga menyebabkan ketidakpuasan di kalangan sebagian umat Islam yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk nepotisme. 4. Politik dan pemerintahan. Utsman memerintah dengan cara yang lebih sentralistik dibandingkan dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Ia memperkuat pemerintahan dengan menunjuk kerabat dekatnya dari suku Umayyah untuk menduduki posisi-posisi penting, baik di pemerintahan maupun militer. Kebijakan ini dianggap oleh banyak orang sebagai nepotisme, yang menjadi salah satu faktor ketidakpuasan yang akhirnya memunculkan pemberontakan dan berujung pada kematiannya. Meski begitu, pada awal pemerintahannya, ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas. 5. Pengembangan wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Utsman, kekhalifahan Islam mengalami perluasan wilayah yang signifikan. Pasukan Islam berhasil menaklukkan berbagai wilayah, termasuk Afrika Utara, Persia, dan Asia Tengah, serta memperluas wilayah Islam di kawasan-kawasan yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Bizantium dan Persia. Utsman berfokus pada pengelolaan dan penguatan wilayah-wilayah baru ini agar dapat berintegrasi dengan baik ke dalam kekhalifahan Islam. 6. Pengaruh dalam perpecahan politik Islam. Meskipun Utsman memberikan banyak kontribusi positif, kepemimpinannya juga memicu perpecahan dalam umat Islam. Ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan, terutama terkait dengan nepotisme, kesenjangan sosial, dan penunjukan pejabat dari kalangan keluarganya, menyebabkan pemberontakan besar-besaran yang akhirnya berujung pada kematiannya. Kematian Utsman memicu konflik besar yang melibatkan kelompok-kelompok Muslim yang mendukung dan menentangnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan dua kelompok besar dalam Islam, Sunni dan Syiah. Warisan Utsman bin Affan dapat dilihat dalam kontribusinya terhadap Al-Quran, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi wilayah Islam. Namun, kebijakan-kebijakan yang kontroversial terkait nepotisme dan pengelolaan pemerintahan juga meninggalkan dampak yang mendalam dalam sejarah politik Islam yang terus berpengaruh hingga hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.